Halo my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Riki di channel Cerita Riki. So, pada malam hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Instagram saya, Kan Riki Official, mengenai rekalibrasi pulang yang saat ini sedang berjalan di Malaysia di KLAI 1. Oke, pertanyaan yang saya baca mungkin salah satunya adalah pertanyaan dari kamu. Simak baik-baik ya. Bismillah. Oke. Pertanyaan pertama, Riki, sampai kapan sih program rekalibrasi ini berlangsung? Oke, my friend, program rekalibrasi ini, program rekalibrasi pulang dan program rekalibrasi kerja sebetulnya sudah dimulai daripada 21 November 2020 tahun lalu, yang kemudian disambung, yang tadinya hanya sampai 31 Juni 2021 aja, akhirnya disambung kembali menjadi tanggal 31 Desember 2021. Jadi hal ini dikarenakan karena masih banyaknya antusias khususnya warga negara Indonesia yang ingin ikut program rekalibrasi, baik rekalibrasi pulang maupun rekalibrasi kerja. Begitu. Jadi program ini sampai saat ini akan berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2021 ya, kalau tidak ada perubahan lagi. Oke, yang kedua, apa syarat untuk ikut program rekalibrasi pulang? Kita ngebahas tentang rekalibrasi pulang ya, jangan ketukar. Syarat utamanya, yang pertama, kamu haruslah seorang PATI alias pendatang asing tanpa izin. Karena kalau kamu memiliki permit kerja yang sah, punya paspor dan memiliki permit kerja, ya kamu bukan PATI dan kamu tidak bisa mengikuti rekalibrasi pulang. Kalaupun mau ikut, ya buat apa? Karena program ini mengharuskan kamu untuk membayar denda atau compound. Kalau kamu punya permit yang sah dan masih berlaku, tidak perlu bayar compound, bisa pulang secara normal dan hanya memerlukan check out memo saja. Paham ya? Jadi syarat untuk ikut program rekalibrasi pulang adalah harus seorang PATI, pendatang asing tanpa izin atau ilegal. Oke, next. Siapa saja yang bisa ikut program ini? Siapa saja yang bisa ikut program ini? Semua warga negara Indonesia yang masuk ke dalam kategori PATI, pendatang asing tanpa izin, tanpa mengenal usia dan jenis kelamin. Semuanya bisa ikut program ini ya. Oke, berapa biaya untuk ikut program rekalibrasi pulang? Biaya compound atau dendanya hanya Rp500 saja. Ya, ingat, hanya Rp500 saja. Tidak ada biaya tambahan lain untuk compound, hanya Rp500 saja. Nah, harga Rp500 ini belum termasuk tiket pulang, belum termasuk PCR test ya. Jadi hanya pure Rp500 untuk bayar dendanya saja. Paham ya? Dan sistem pembayarannya saat ini ya, untuk program rekalibrasi pulang tidak bisa menggunakan uang cash. Bayar cash itu tunai tidak bisa. Harus menggunakan kartu ATM ataupun kredit card ataupun aplikasi Touch and Go yang e-wallet, bukan yang kartu. Saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa kartu bisa ya. Ternyata sudah verifikasi lagi bahwa bukan yang kartu ya, tapi melalui aplikasi e-wallet Touch and Go. Insya Allah nanti saya akan buat video cara download dan juga menggunakan aplikasi itu, insya Allah. Oke. Di mana bisa ikut program ini? Ya,
Sebelumnya program ini kan dibuka pendaftarannya melalui sistem temu janji online di immigration yang ada di Malaysia ya. Nah sekarang kerajaan Malaysia lebih mempermudah lagi, di mana kamu bisa ikut program rekalibrasi pulang ini tanpa harus menggunakan sistem temu janji online. Hanya bisa datang terus langsung ke airport KLAE 1 untuk membayar compound ya. Tapi ada beberapa prosedur yang juga kamu harus penuhi. Pertama, beli tiket. Kedua, menyediakan PCR test negatif 3 hari sebelum terbang. Itu wajib. Dan buat jaga-jaga, bawa juga resit pembayaran PCR testnya. Ya, karena ada beberapa kasus katanya ditanyakan bukti pembayarannya. Mungkin karena kemarin-kemarin viral banget kasus pemalsuan PCR test ya, sehingga lebih diperketat lagi. Oke. Saat ini program ini hanya di KLAE 1. Oke, paham ya? Oke. Next. Rute penerbangan ke mana saja yang saat ini tersedia. Nah, ini banyak banget ditanyain sama teman-teman cerita Ricky. Saat ini rute penerbangan yang ada terbang dari Malaysia ke Indonesia hanya ada yang ke Jakarta saja ya, jadi Kuala Lumpur, Jakarta. Sementara penerbangan lain seperti Surabaya itu ada tapi nggak banyak ya. Kamu bisa pakai Jetstar, tapi yang ke Surabaya ini kamu harus transit dulu ke Singapura gitu. Jadi lebih agak ribet kalau menurut saya. Jadi untuk lebih mudah, lebih amannya, sebaiknya pilih penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta dulu ya, begitu. Oke. Setahu saya penerbangannya yang Jakarta ini seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali ada penerbangan. Yang jalan adalah Garuda Indonesia dan Malindo Air. Mungkin teman-teman yang nonton video ini tahu penerbangan lain yang menuju ke Indonesia, Jakarta, boleh ditulis di komen ya masukannya. Saya tunggu. Kemudian, apakah jenis tes COVID yang diperlukan? Tes COVID itu kan banyak. Ada antigen, ada genos, ada juga swab test, ada PCR test. Nah, yang saat ini hanya diterima untuk penerbangan ke Indonesia adalah jenis tes PCR test ya. PCR test yang masuk ke hidung dan juga ke mulut, itu PCR test. 3 hari sebelum terbang, kamu harus buat PCR test. Contoh, misalkan kamu terbangnya hari Minggu, kamu harus sudah buat PCR test di hari Jumat. Biasanya PCR test ini hasilnya keluar 1 hari. Hari Jumat berarti hari Sabtunya sudah dapat PCR test hasilnya. Kalau negatif, kamu bisa terus terbang besoknya hari Minggu. Karena program ini ternyata sangat banyak peminatnya ya. Saya sudah lihat beberapa video, nanti saya akan tunjukkan juga kepadatan dari KLAE 1 dipadati oleh orang-orang yang ingin ikut program ini sangat banyak banget. Jadi kalau sebelumnya disarankan 6 jam sebelum penerbangan, sebaiknya 1 hari sebelum penerbangan kamu harus sudah ready dan harus sudah ada di airport begitu ya. Ya, buat jaga-jaga, karena banyak kasus yang saya dengar mereka antrinya terlalu lama dan alhasil hilang ataupun juga tiketnya hangus begitu ya. Kasihan banget, saya sih kasihan banget. Oke. Kemudian ini. Apakah balita juga harus di swab test? Ya, pertanyaan bagus, karena beberapa subscriber cerita Ricky juga yang mau pulang berserta anaknya ya, anak, istri, suami gitu ya. Betul banget my friend. Kalau dulu bayi atau anak di bawah umur 12 tahun tidak perlu di swab test. Tapi sekarang semuanya wajib di swab test. PCR test ya.
bayi balita harus juga di PCR test. PCR testnya mungkin berbeda caranya seperti orang dewasa. Saya tidak tahu, dokter lah yang tahu ya bagaimana mereka PCR test untuk balita. Tapi balita juga wajib untuk PCR test. Mungkin ada teman-teman subscriber cerita Ricky yang kemarin baru pulang dan membawa anak tidak PCR test balitanya, boleh di komen ya. Saya juga pengen tahu. Tapi saya menyarankan untuk di PCR test untuk lebih amannya. Oke. Ini udah tadi ya. Oke. Berapa lama karantina di Indonesia? Oke, bagi semua tujuan penerbangan, baik itu Medan, Surabaya, selain Jakarta ya, kamu akan transit di Jakarta dulu dan akan dikarantina selama 8 hari. Ingat, karantina adalah wajib ya. Jadi tidak ada pengecualian, saya harus segera pulang ini itu. Tidak bisa, karena ini sudah ada aturannya ya, sudah ada ketentuannya. Jadi karantina adalah wajib 8 hari. Oke, setelah kamu landing, kamu akan dicek tuh PCR testnya, kemudian kamu juga akan kembali di PCR test yang kedua di Indonesia, di Jakarta. Dan nanti di hari ke-7 karantina, kamu akan di PCR test lagi. Kalau hasilnya negatif, nah, buat yang belum vaksin akan divaksin di tempat karantina. Jadi ini menjawab juga pertanyaan apakah harus sudah divaksin untuk bisa ke Indonesia. Jawabannya tidak ya. Jadi yang belum divaksin pun kamu bisa datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia ya. Untuk warga negara Indonesia yang belum divaksin, jangan khawatir, kamu masih tetap bisa pulang ke Indonesia dan nanti akan dapat vaksin di tempat karantina di hari ke-7. Oke, paham ya? Oke, next. Ini udah. Oke. Anak ikut program rekalibrasi pulang, bagaimana caranya? Kalau orang tuanya, dua-dua ayah dan ibu punya paspor, ya, punya dokumen, punya permit, dua-duanya tidak ilegal, bukan pati, maka anak bisa mendapatkan paspor. Oke, bisa mendapatkan paspor. Dan ketiga-tiganya bisa pulang dengan jalur yang biasa, tidak bayar kompon. Yang anaknya ini hanya akan dibuatkan check out memo, ya, check out memo, dan hanya bayar 100 ringgit saja. Ini bagi ayah ibu yang memiliki dokumen resmi anaknya punya paspor. Oke. Nah, gimana kalau anaknya, ayahnya, ibunya punya paspor tapi pati atau tidak punya dokumen, cuman punya SPLP, ya. Terus anaknya bagaimana? Anaknya juga bisa bikin SPLP. Tapi sebelum SPLP, kamu akan harus membuat satu surat namanya SPL, surat kayak semacam surat lahir ya di KBRI Kuala Lumpur. Nah, setelah punya SPL baru dapat surat SPLP, baru dapat membuat SPLP ya. Oke. Kemudian perbedaannya, kalau tadi biaya compound untuk orang dewasa adalah 500 ringgit, untuk anak-anak biaya compoundnya hanya 100 ringgit ya. Anak-anak di bawah umur, maksudnya adalah di bawah 18 tahun ke bawah ya, 18 tahun ke bawah. Kalau di Indonesia kalau nggak salah yang dibilang umur di bawah umur itu 18 tahun ke bawah gitu. Jadi anak-anak yang umurnya di bawah 18 tahun itu harga komponnya hanya 100 ringgit saja. Oke. Di Malaysia anak di bawah umur itu saya kurang tahu pasti. Saya dengar 21 tahun ke bawah itu masih di bawah umur. Kamu my friend yang tahu boleh tulis di komen ya. Oke. Apakah yang ikut program rekalibrasi pulang akan di blacklist? Wah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain nih. My friend, yang ikut program rekalibrasi pulang itu adalah pendatang asing tanpa izin alias ilegal. Ya, kerajaan Malaysia akan memblacklist setiap pati. Jadi ketika kamu pati dan pulang ke Indonesia, kamu akan di blacklist.
maksimal minimal 5 tahun nggak bisa masuk lagi ke Malaysia. Maksimalnya ya seumur hidup, tergantung case-nya, tergantung kasusnya. Kalau kamu terlibat jenayah ya mungkin seumur hidup tidak bisa masuk ke Malaysia. Kalau cuman pati ilegal hanya 5 tahun saja. 5 tahun kamu tidak bisa masuk ke Malaysia ya. Itu untuk pati yang ikut program rekalibrasi pulang ataupun program pulang biasa normal. Ketika kamu adalah ilegal atau pati akan di blacklist. Oke. Apakah harus buat surat lintas daerah atau lintas negeri kalau kamu berada di luar daerah atau di luar kawasan Kuala Lumpur ketika kamu mau menuju ke airport? Iya, harus, wajib. Di musim PKPD ini banyak roadblock, jadi hanya orang-orang yang memiliki kepentingan dan sudah mendapat izin yang boleh melakukan perjalanan. Jadi my friend, jangan lupa, misalkan kamu di Johor mau ke KL, kamu harus minta surat dari PDRM atau kepolisian terdekat, surat lintas negeri. Dan juga kamu untuk yang di wilayah di luar Kuala Lumpur atau di Selangor begitu mau ke airport, harus membawa surat izin lintas daerah dan lintas negeri dari PDRM setempat. Surat lintas negeri, surat lintas daerah itu adalah gratis. Caranya, tunjukkan saja sama petugas polisi bukti tiket. Kamu sudah punya tiket untuk pulang ke airport. Ini buktinya dan saya harus melakukan lintas negeri atau lintas daerah ke airport. Insya Allah pasti dipermudah. Paham ya? Kalau masih ada lagi pertanyaan, kamu bisa tulis ke Instagram saya ini, Kang Ricky Official, dan juga bisa tulis di komen. Oke, salam cerita Ricky. Hari ini saya pakai topeng, biar sedikit berbeda, biar kamu nggak bosen lihat muka saya. Ya, saya Ricky pamit. Assalamualaikum. Ingat, patuhi protokol COVID-19 dimanapun kamu berada. Salam, assalamualaikum, stay home, stay fit.